Dalam kasus 3 atau skenario yang ketiga ini, kami tampilkan video praktek supervisi dan coaching dengan judul Materi Matematika Dasar Sulit Dipahami oleh Siswa dalam Proses Pembelajaran. Adapun yang bertindak sebagai supervisor adalah Pak Dwi Jumianto, dan bertindak sebagai coach adalah Pak Joko Sulistiono, sedangkan bertindak sebagai coach adalah Bu Anissa Nur Fatma. Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah baik Pak Dwi. Sebelum makan coaching ini Pak Joko ya, ada beberapa pertanyaan dalam tahap awal ini Pak Joko. Siap Pak Dwi. Coach dan coach akan saya arahkan Pak Joko sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Sudah sesuai alur tinta atau belum? Dan pertanyaan Pak Joko ya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Siap. Kepada coach, menanggapi pertanyaan dari coach, jangan lupa Pak Joko prinsip-prinsip apa itu namanya Pak Joko, coaching, gitu. Salah satunya adalah apa Pak Joko? Kesetaraan. Nah, kesetaraan proses, memaksimalkan potensi Pak Joko ya. Siap Pak Dwi. Semuanya. Terus sebelum Pak Joko nanti memulai coaching, ada beberapa pertanyaan Pak Joko. Siap. Salah satu pertanyaan adalah Pak Joko, apa yang akan dikembangkan Pak Joko? Jadi nanti di dalam proses coaching itu Pak Dwi, saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Karena bagaimanapun kita sebagai coach nanti kan kita harus mendengarkan aktif coach kita gitu kan, untuk menemukan sebuah permasalahan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya dengan pertanyaan berbobot itu kita bisa mengetahui permasalahan lebih lanjut daripada coach yang nantinya akan saya coaching. Ini pertama Joko. Yang kedua Pak Joko, itu kan adalah pertanyaan Pak Joko ya. Yang sesuai spesifik ingin dikembangkan atau diobservasi Pak Joko itu apa Pak? Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi ada 2 hal yang akan secara spesifik akan saya observasi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Mendengarkan Pak Joko ya. Ya. Nah, yang terakhir Pak Joko, barangkali yang ketiga ini Pak Joko ya. Indikator yang akan ketercapaian Pak Joko. Ya. Dan tujuan. Ya, terima kasih Pak Dwi. Kalau kita bicara indikator, maka kita kembali ke prinsip coaching, yaitu kesetaraan. Jadi kalau kesetaraan, saya sebagai coach ingin coach saya itu nanti menemukan masalahnya sendiri gitu kan. Sehingga dengan menemukan masalahnya sendiri diharapkan dia itu nanti sebagai seorang coach itu bisa nantinya ke depannya dia menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dialaminya. Itu yang nanti saya harapkan gitu kan. Jadi tidak ada siapa yang nantinya menggurui dan siapa yang tidak. Semuanya dalam proses prinsip coaching, yaitu kesetaraan. Itu aja. Nah, demikian Pak Joko atas observasi pada siang hari ini. Semoga bisa jalan dengan baik ketika ketemu nanti coaching Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Dwi. Nanti saya akan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Pak Dwi tadi sampaikan. Terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Ngomong-ngomong, ini ada apa ya Bu ya? Kok tiba-tiba menemui saya Bu? Ini saya mau mengganggu waktunya Pak. Ini mau maaf nih, mau mengganggu waktunya. Kira-kira Pak Joko selombotan ini. Alhamdulillah, ini kebetulan saya sudah selesai mengajar Bu Nisa. Monggo kalau ada keperluan yang bisa disampaikan ke saya Bu gitu. Ini kan saya tuh kalau ngobrol sama Pak Joko tuh merasa punya inspirasi. Ya. Saya tuh punya masalah. Ya. Jadi di kelas 9 yang saya ambil ini Pak, itu saya merasa kok matematika dasarnya itu kok buruk sekali. Harusnya kelas 9 itu kan pembagian, perkalian, satu angka itu kan sudah lancar ngoten kita ini. Ini kelas 9 kok perkalian satu angka mawon Pak, itu kok masih kesulitan. 7 kali 8, 8 kali 6 itu masih bikinnya tuh masih lama sampai hitung jari Pak.
mungkin karena pandemi COVID-19 itu ya Pak ya, kan mereka kan kena COVID 2 tahun. Nah ini kira-kira tuh solusi apa ya Pak yang bisa saya lakukan biar anak-anak itu minimal materi prasyarat untuk masuk ke materi saya itu yang selanjutnya itu bisa tercapai. Jadi untuk fokus kita bicara sore hari ini apa kira-kira Bu Lisa yang bisa kita fokuskan pada apa ya? Saya itu berharap bisa menemukan metode yang tepat untuk mengajarkan anak-anak itu tentang matematika dasar. Minimal perkalian 1 angka dulu lah Pak sama pembagiannya. Untuk skala ya Bu, dari skala 1 sampai 10 itu kalau menurut Bu Lisa merasa di posisi yang mana ya kira-kira dari skala itu ya? Oke, untuk menurut saya saat ini nih Pak, menurut saya Pak, Iya. ini tulisan titik harusnya sudah ada di skala 10, untuk perhitungan dasarnya itu masih ada di skala 6. Oke. Berarti kan kita sudah mengetahui skala yang kita tadi Bu Lisa sampaikan ya. Oke. Jadi di situ tentunya dengan skala yang sudah kita ketahui ini kita akan menggali kekuatan yang dimiliki Bu Lisa dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan Bu Lisa. Nah, kalau Bu Lisa tahu kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan ini kira-kira apa ya Bu? Mungkin metode pembelajaran saya yang saya dapat dari berbagai pelatihan itu mungkin bisa menjadi kekuatan saya untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Kemarin ke pelatihan diajarin banyak metode-metode baru, mungkin itu bisa saya terapkan. Terus dari rekan-rekan saya yang lain itu juga kan pasti banyak yang bisa membantu, otomatis itu juga sebagai kekuatan saya untuk menyelesaikan masalah ini juga. Mungkin kalau kita melihat ya dari apa yang disampaikan Bu Lisa tadi tentang kekuatan-kekuatan tadi, kira-kira ada peluangnya nggak Bu yang membuat anak itu nanti bisa berubah gitu kan? Ketika Bu Lisa dengan kekuatannya kemudian mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu kan? Kalau peluangnya sih harapannya saya sih nanti setelah saya memberikan metode-metode yang baru, otomatis nanti anaknya bisa lebih meningkat ya Pak ya. Yeah. Matematika dasarnya bisa menyelesaikan perkalian 1 angka. Saya rasa peluangnya cukup lumayan itu Pak. Oke. Kalau kita lihat tentunya dalam merealisasikan keinginan Bu Lisa tadi membuat anak semakin lebih baik itu kan tentunya ada beberapa hambatan ya Bu ya yang Bu Lisa lalui ya. Mungkin Bu Lisa bisa cerita ke saya ya hambatan-hambatan apa yang nantinya akan dialami Bu Lisa dalam permasalahan yang tadi. Mungkin hambatan yang kemungkinan akan saya jumpai adalah ketika anak-anak itu tidak merespon apa yang saya berikan kepada mereka, karena ini kan materi prasyarat ini otomatis akan menambah jamnya mereka ya Pak. Kalau mereka malas tidak merespon dengan baik, otomatis ini akan menjadi hambatan saya. Oke. Kalau kita bicara hambatan yang nanti akan terjadi itu kan kita juga harus mempersiapkan solusinya gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu solusi yang akan dilakukan oleh Bu Lisa apa ya? Mungkin saya harus lebih memetakan kembali anak-anak yang ini sudah mahir, terus cukup tidak mahir. Nah nanti dari situ saya bisa meminta bantuan anak-anak yang mahir ini untuk bisa menjadi rekan belajar sejawat teman-teman. Ini bagus sekali nih, saya keren ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Lisa tadi dengan meminta bantuan rekan sejawat ya itu menjadi salah satu solusi ya Bu ya untuk mengatasi permasalahan itu ya. Ini saya menjadi tertarik lebih bersemangat ini, artinya lebih ingin tahu ini. Kemudian selanjutnya kira-kira rencana apa ya Bu ya yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Lisa dalam mencapai tujuan ini? Sepertinya setelah saya petakan tadi, mungkin kalau cuma rekan sejawat atau tutor sebagai itu kan kalau sesama anak mungkin pemahamannya kan kurang luas ya Pak. Mungkin untuk anak-anak yang benar-benar kurang sekali harus ada pelajaran tambahan di luar jam sekolah, dan belajar tambahan langsung karena basic ini
ini harus benar-benar ditanamkan gitu Pak. Terus mungkin saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman saya yang lain, karena matematika dasar ini kan nanti akan jadi fondasi untuk numerasinya Pak. Nanti pengaruh juga ke nilai rapor pendidikannya sekolahan gitu Pak. Jadinya mungkin harus berkolaborasi dengan rekan guru saya yang lain, bukan hanya guru matematikanya, tapi bisa diinputkan dengan mata pelajaran yang lain juga. Nah, berarti apa-apa yang tadi disampaikan itu sebenarnya cukup memberikan gambaran ke saya. Berarti Bu Nisa sebenarnya sudah punya rencana-rencana yang hebat itu tadi, dari mulai tadi yang disampaikan di awal, kemudian sampai berkolaborasi, ada kolaborasi dengan teman sejawat gitu kan. Tapi dari sekian banyak rencana itu, kira-kira yang akan menjadi prioritas dalam tujuan itu apa itu? Mungkin pertama-tama prioritas utama saya mungkin memetakan dulu ya Pak ya, biar tergambar dengan jelas sekali siapa anak-anak yang benar-benar butuh bantuan, siapa yang nanti bisa dimintai bantuan itu Pak. Itu yang utama yang akan saya lakukan itu. Terus selanjutnya mungkin drill untuk tambahan latihan. Oke. Lah, di dalam prioritas yang dilakukan itu tentunya kita punya rencana jangka waktu yang nantinya akan kita lakukan ya. Bagaimanapun kita itu melakukan sesuatu itu kan ada jangka waktu yang pengen kita rencanakan gitu kan. Nah, kalau menurut Bu Nisa itu jangka waktu yang nantinya akan dicapai oleh Bu Nisa itu kapan itu ya? Mungkin saya akan mulai besok, dan saya berharap sudah bisa tampak keberhasilannya itu dalam waktu 2 minggu ini. Wah, keren sekali itu Bu. 2 minggu keren sekali nih. Jadi nggak perlu berlama-lama ya Bu ya. Oke. Karena sudah, kalau lama-lama nanti materi-materi yang lainnya akan hampir lagi Pak. Oke. Terus kalau seperti itu berarti bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan dari rencana yang sudah dilakukan itu Bu? Karena bagaimanapun kan kita pengen bahwasanya suatu rencana itu harus ada pengukuran ya, tingkat keberhasilan. Itu bagaimana Pak? Tingkat keberhasilan? Menurut saya, target saya mereka bisa perhitungan dasar lah Pak. Itu tingkat saya sudah cukup berhasil itu ketika mereka sudah bisa melakukan perhitungan dasar minimal perkalian 1 angka, pecahan desimal, itu sudah cukup itu untuk sebagai prasyarat Pak. Oke. Di dalam merealisasikan semua yang disampaikan oleh Bu Nisa, tentunya kita itu kan tidak mudah ya Bu ya. Banyak sekali rintangan, kemudian hambatan yang nanti akan terjadi. Mungkin Bu Nisa bisa gimana cara mengatasi ya rintangan atau hambatan tersebut itu bagaimana? Saya rasa saya harus ya dengan partner kerja yang lain, itu anak-anak sendiri ataupun rekan kerja saya, itu bisa membantu saya untuk mengatasi hambatan-hambatan nanti yang muncul. Oke. Sebuah tindakan itu kan pastinya ada komitmen yang kita buat ya Bu ya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan ke Bu Nisa, terus untuk komitmen yang nantinya kita lakukan terhadap rencana tersebut itu bagaimana? Komitmen saya akan mulai melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini dengan baik Pak. Jadi sesuai, saya akan buat to-do list, jadi saya akan komitmen untuk melaksanakan to-do list tersebut. Oke. Dan ketika kita melaksanakan komitmen ini kan tentunya kalau saya lihat kalau kita bekerja sendiri kan susah ya. Mungkin ada nggak dari pihak lain yang nantinya membantu Bu Nisa dalam menjaga komitmen ini? Otomatis yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen itu adalah rekan-rekan saya Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya tidak akan bekerja sendiri, saya akan minta bantuan dari guru-guru yang lain, karena ini juga otomatis akan jadi masalah bersama. Jadi saya akan meminta bantuan dari rekan saya untuk ikut serta menjaga komitmen. Oke, keren sekali tadi. Jadi ada kolaborasi ya dengan rekan Bu Nisa ya. Kemudian untuk tindak lanjut dari coaching kita ini Bu Nisa. Bagaimanapun kita kan coaching ini kan harus ada kedepannya tindak lanjutnya kita lakukan. Gitu. Nah, itu apa Bu Nisa? Mungkin kita lihat dulu 2 minggu ini Pak. Ketika target keberhasilan saya sudah bisa tampak di 2 minggu ini, berarti akan saya lanjutkan lagi
cara-cara seperti ini berarti kan efektif. Tapi nanti kalau dalam 2 minggu ini kok ternyata hasilnya tidak begitu memuaskan, mungkin harus ada tindakan coaching lagi biar bagaimana saya menemukan solusi yang lain yang lebih baik dibanding solusi-solusi yang ada ini. Oke, kalau saya melihat tadi dari sisi percakapan kita itu, saya yakin ini Bu Anissa bisa melaksanakannya gitu kan. Dan harapan saya adalah nantinya apa yang dilakukan oleh Bu Isa segera untuk dilaksanakan gitu kan. Dan ada nggak kira-kira nantinya keinginan untuk melakukan proses tindakan yang baik ini kemudian nanti bisa dicontoh oleh teman-teman guru yang lainnya gitu, ada nggak? Ya, harapannya kalau ini berhasil, insya Allah nanti kita akan bisa disebarkan ke guru-guru yang lain cara-cara ini, Pak. Oke, semoga saya berdoa semoga rencana rencana ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kalau tadi saya bisa mengatakan berarti nanti skalanya sudah berubah ya Bu ya, dari tadi berapa tadi? 6 ya. Mungkin kita nantinya ke skala berapa kalau sudah ada sebuah implementasi dari apa yang disampaikan Bu Lisa tadi? Ya, harapannya sih mendekati skala 10 ya Pak. Oke, mendekati skala 10 artinya hampir sempurna ya. Ya. Oke Bu Lisa, apa yang disampaikan itu positif sekali dan saya berharapnya nanti secepatnya kabar baik bisa saya dengar dari Bu Lisa setelah Bu Lisa mempraktekkan apa yang tadi disampaikan semuanya, dan semoga tidak ada terjadi lagi permasalahan anak dalam pembelajaran matematika ya. Iya. Dan matematika, dan harapan saya juga nantinya apa yang bisa dilakukan oleh Bu Lisa memberikan dampak positif terhadap pembelajaran anak di kelas. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Joko. Ini saya banyak mendapatkan pencerahan. Ya, sama-sama Bu Lisa. Mendapatkan bantuan. Semoga apa yang direncanakan hari ini bisa berhasil memberikan hasil yang memuaskan ya Pak. Oke. Saya pengen segera bertemu lagi nih ke Bu Lisa ini untuk bertanya kabar tentang keberhasilan yang tadi dilakukan oleh Bu Lisa. Semoga bisa secepatnya Bu. Semoga Pak. Ya. Semoga membawa kabar baik. Terima kasih Bu Lisa atas coaching kita pada sore hari ini. Semoga berhasil Bu. Terima kasih Pak Joko. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi. Gimana Pak Joko, ini sehat? Ya, alhamdulillah sehat Pak Dwi, sesuai dengan doa dari Pak Dwi ya pada siang hari ini. Gimana Pak Joko setelah melakukan perasaan Pak Joko setelah melakukan coaching Pak Joko? Alhamdulillah saya itu merasa senang Pak Dwi, karena dengan kegiatan coaching ini saya bisa membantu coacher dalam menemukan permasalahannya, sehingga paling tidak setiap permasalahan yang nanti akan dilakukan oleh coacher nanti bisa ketemu ya solusi yang nantinya akan dilakukan oleh dia. Nah, terima kasih Pak Joko. Dari coaching yang sudah dilakukan Pak Joko akan ada sedikit pertanyaan Pak Joko. Iya Pak Dwi. Monggo. Pertanyaan pertama adalah yang sudah dilakukan saat coaching apa Pak Joko? Oke, yang jelas ketika saya melakukan proses coaching, yang jelas coaching itu sudah sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah yang jelas kesetaraan itu oke. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab Pak. Itu ya, ada tanggung jawab Pak Joko itu ya. Kemudian yang kedua Pak Joko adalah pertanyaan, apa coach itu menyampaikan catatan Pak Joko untuk observasi Pak Joko? Jadi pada saat coaching itu saya menggali potensi daripada coacher Pak. Karena bagaimanapun kalau kita tidak menggali sesuatu yang ada di coaching itu, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu permasalahan yang benar-benar terjadi pada dia gitu kan. Nah, syaratnya adalah ketika saya melakukan coaching, saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coacher,
Sehingga dengan pertanyaan berbobot itu diharapkan nanti coach itu bisa mengarah secara spesifik terhadap permasalahan yang terjadi pada dirinya. Terus kompetensi yang akan dikembangkan Pak Jokowi apa Pak Jokowi? Ya, yang jelas saya terus terang aja akan mengembangkan potensi saya di alur tirta Pak gitu kan. Karena bagaimanapun alur tirta ini kan membantu kita untuk melakukan proses coaching ya, terutama pada saat identifikasi ya. Di mana identifikasi ini memegang peran yang sangat penting untuk mengetahui secara perlahan permasalahan yang yang terjadi pada coach yang kita lakukan coaching tadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di Pak. Oh, baik, terima kasih Pak Joko atas pasca observasi hari ini Pak Joko, semoga bisa dilanjutkan untuk yang lain Pak Joko ya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Semoga apa yang dilakukan Pak Dwi juga bisa membantu saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi. Terima kasih telah menonton video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktek supervisi sampai dengan selesai. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.